Selamat sore rekan-rekan, kita hadirkan radio favorit kali ini Yaesu FT991 Alpha. Ini adalah radio multiband HF, VHF dan UHF. VHF-nya di sini terdiri dari dua, VHF rendah, VHF low yaitu 50 MHz atau 6 meteran, dan VHF sedang yaitu 144 atau 2 meteran. Jadi 4 band ya, 4 band kategorinya 3 HF, VHF, UHF. Ini semua ada di sini. Ya, ini masuknya kategori portable juga bisa ya. Bisa buat base station, bisa juga buat portable transceiver. Radio ini multimode atau multimode, mode FM, SSB, nanti di sini akan kelihatan modenya macam-macam nih. Ini modenya semua nih, bayangkan. LSB, USB, EM, FM, CW, USB, CW, LSB, RTTY, RTTY ada dua. Nah ini yang paling menentukan, paling mantap sini ya, C4FM. Wah keren ini C4FM. Ada data, ada dua, LSB, LSB dan data FM. Oke, ini multimode. Oke, multimode. Nah, jadi C4FM tadi kalau kita tekan lagi mode. Nah, ini kemampuannya sistem fusion digital ya, C4FM ini. Nah, 991A ini mencakup operasi multimode dari yang seperti kita terangkan tadi sampai termasuk paket juga ya, PSK31 kalau nggak salah, dan juga C4FM tadi. Ini kemampuannya berlaku C4FM itu untuk HF dan 50 MHz dengan 100 watt ya. Kalau 50 watt powernya itu untuk VHF dan UHF. Tapi yang kita hadirkan di sini HF dan 50 MHz-nya lebih dari 100, bisa mencapai 120 watt, dan VHF UHF-nya bisa mencapai 70 watt. Itu ya. Nah, FT991A ini memang peningkatan dari 991 polos biasa, terutama bedanya kalau kita lihat mode kita keluarkan ada di scope, spektrum dan waterfall ya. Ini kalau yang alpha itu real, ngikutin sinyal dan modulasi ya. Kalau yang bukan alpha biasanya hanya tampilannya saja, scope dan waterfall, tapi tidak akselerasi. Oke, ini perbedaannya. Nah, 991A ini dilengkapi layar sentuh ya. Ini panelnya, ini panel depan ini layar sentuh menggunakan layar TFT berwarna 3,5 in, berwarna full ya. Resolusinya tinggi dan ini mudah untuk dioperasikan dan mempunyai kemampuan visibilitas yang superior ya. Juga dilengkapi yang tadi spektrum yang kita bicarakan, kecepatannya tinggi, cakupan waktunya nyata, resolusinya juga tinggi karena dia disertai ASC ya. ASC itu semacam kontrol cakupan spektrum ya, spektrum kontrol ya, automatic ASC, automatic spectrum control gitu ya. Jadi kontrol cakupan spektrum yang otomatis. Ini semua sudah built-in terpasang di dalamnya. Ya, ini review ringkasnya tentang 991 Alpha. Sehingga boleh dikatakan Yaesu 991 Alpha ini memang dirancang untuk situasi pengoperasian yang paling kompetitif. Ya, jadi dia mampu bersaing dengan radio apapun. Ya, terutama dengan dukungan serangkaian fitur baru guna meningkatkan pengalaman Anda berkomunikasi. Jadi Anda bisa beroperasi di rumah ataupun mobile, bergerak atau di lapangan portable. 991 ini akan memberikan kinerja dasar yang luar biasa dan memberikan Anda akses mudah ke berbagai mode menarik yang memang sudah tersedia pada pada band HF dan VHF ini. Oke, itu review ringkasnya. Fiturnya cukup lengkap ya. Antara lain lingkup spektrum yang real time tadi itu dengan kontrol otomatis sudah ada ya.
Ini akan memberi kemampuan kepada operator radio, kepada Anda melihat lokasi sinyal. Ya, lokasi sinyal pada setiap band dengan spektrum dinamis ya yang mencakup semua tadi real time. Anda bisa tahu itu lokasi sinyal itu di setiap band secara grafis ya, karena scope spektrum itu grafis. Nah, ini bisa diketahui saat kita mendengarkan audio yang kita monitor atau kita terima, sehingga memungkinkan kita dengan cepat berpindah dari satu sinyal ke sinyal lain yang kita inginkan. Itu kelebihan spektrum. Nah, kekuatan sinyal pada band tertentu ini mudah kita lihat dengan tampilan multiwarna. Bisa nanti warna ini, band ini beda spektrumnya, warna ini, itu tampilan sinyalnya akan terlihat ya. Nah, diferensiasi perbedaan warna ini bisa berdasarkan urutan kronologis ya. Berdasarkan kronologis yang memungkinkan kita secara mudah mengenali mana sinyal lemah ya yang sekilas datang dan mana sinyal yang mungkin terlewatkan pada di cakupan spektrum tadi itu. Ya, ini tidak tampil karena kita belum hubungan dengan antena luar. Antena luar kita akan bisa lihat ya, mana sinyal lemah sekilas akan kelihatan, baik itu dari kronologi warna maupun posisinya. Ya, ini baru satu fitur spektrum aja. Sehingga boleh dikatakan spektrum dia yang canggih ini yang dibantu dengan ASC, Automatic Spectrum Scope atau Automatic Spectrum Control, ini terletak tepat di bawah layar LCD. Di sini ya spektrumnya nanti ya. Nah, ini akan memberikan kita operator radio semua informasi, termasuk informasi KSO yang paling nyaman pada saat kita melakukan DXing ya. Itu spektrum. Kedua, waterfall. Waterfall di sini memang mungkin harus diinikan ya, baru kelihatan ya. Kita agak-agak setengah praktek lah ya, setengah praktek ya. Kalau enggak, yang mana spektrum waterfall itu? Oke, nah ini di sini Anda lihat nanti ada kronologi warna, mungkin harus di zoom ya, Ini LSB, oke. Ini pada band HF sudah benar. Ya, kita coba di yang paling ini sebentar. Setengah praktek ini memang nggak bisa dipisah review dengan praktek langsung, kadang-kadang harus kita tunjukkan ya. Ini di 60 mungkin agak rame, nggak juga di 70 ya, 70 nggak juga. Oke, yang penting ada sinyal masih bisa terbaca karena sekarang jam siang hari ya. Ini ada beberapa gambar ya, ini grafis ya, grafis. Nah, nanti ada tampilan air terjun yang juga multiwarna, air terjunnya multiwarna. Nah, ini lengkap ya, 1911A ini memang sudah dilengkapi air terjun multiwarna, juga real time. Real time, memang waktunya nyata gitu ya. Ini akan lebih memudahkan kita identifikasi dan memilih sinyal secara cepat dan mudah begitu ya. Tidak harus menonaktifkan dahulu audionya, tidak perlu, kita langsung bisa identifikasi. Oke. Nah, berikutnya fitur lainnya adalah pemproses sinyal digital 32 bit ya. Jadi mengenali aturan yang sangat penting dalam radio amatir ini, kita tidak dapat mendengar apabila mengoperasikannya tidak sempurna. Nah, untuk mengantisipasi itu, 991 dilengkapi konfigurasi sirkuit yang bisa menerima secara seimbang dan canggih. Nah, konfigurasi itu antara lain berupa chip DSP floating point. Ya, ini kecepatannya tinggi ya, sampai 3000 Mbps, MIPS gitu. Untuk mendukung itu tadi, konfigurasi sirkuit. Ini digunakan dalam desain monitor, mode monitor yang bisa menolak atau meredam intervensi secara akurat, bagus, sehingga sinyal yang kita terima itu aktual.
benar-benar dalam kondisi yang real gitu. Bagusnya sistem sinyal digital 32 bit yang ada di radio ini bukan hanya untuk band HF, tapi juga berlaku untuk VHF dan UHF. Itu kerennya. Oke. Nah, itu berbarengan, fitur ini berbarengan sinyal digital 32 bit ini dibarengi dengan adanya roof filter atau filter atap ya. Nah, ini bertingkat ya. Antara lain yang ada yang 3 kHz ya. Ini untuk mereceive ya, konversi rangkap 3. Dia nanti bekerja efektif untuk meredam sinyal yang mungkin mengganggu ya toh. Atau sebaliknya memungkinkan kinerja yang luar biasa sambil tetap ada hasil audio kualitas tinggi. Gimana menjelaskannya? Nah, biar nggak tabrakan bahasanya. Itu ya. Reviewnya tentang kelebihannya radio ini apa ya. Layar sudah kita bahas ya, kemudian apalagi ya selain layar ini radio ini juga bisa dihubungkan ke komputer ya. Dia menggunakan kabel USB untuk kontrol CAT dan juga pembaruan firmware-nya ya. Kalau Anda perbarui bisa dihubungkan di sana. Mungkin Anda memerlukan interface atau unit antarmuka seperti tipe SCU17 yang bisa terintegrasi sehingga mendukung USB audio, input output, kontrol TX dan lain sebagainya. Ya. Kemudian power output tadi sudah kita bahas sepintas. Untuk HF dan 50 MHz-nya itu 100 Watt. Nah, ini karena dimungkinkan dia menggunakan penguat RF atau final modul. Itu final modulnya itu yang biasa kita pakai istilah, mungkin lebih resminya penguat RF-nya. Dia 100 Watt bersih dan solid ya. Kemudian minimal 50 Watt untuk VHF dan AF. Penguat power atau penguat RF tadi itu dipadukan atau dihubungkan secara langsung dengan unit pendingin atau heatsink ya, pendingin panas heatsink. Nah, ini cukup besar dan juga masih ada lagi kipas pendingin yang akan bisa secara otomatis menambah waktu operasi dan mencegah atau meredam panas yang berlebihan. Oke, itu untuk performa penguat daya power. Oke. Nah, memang bahasa Indonesia agak campur baur ini. Kemudian tampilannya, desainnya dia compact itu ringkas, padat gitu, cukup ringan, tidak terlalu berat dan portable, mudah dibawa-bawa, dicincin kemana-mana. Ini cocok lah untuk dibawa keluar atau ditaruh mobil atau ditaruh di base station. Ukurannya tidak terlalu besar, beratnya pun nggak terlalu menguras tenaga ya. Desainnya cukup tangguh, fiturnya lengkap dan ini bisa atau siap digunakan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Oke. Lantas setelan antenanya juga otomatis ya, setelan antenanya. Kecepatannya cukup tinggi. Ini sudah ada dalam paket radio ini, otomatis untuk setelan antena. Menggunakan jaringan switching LC di dalamnya, memiliki memori kapasitasnya cukup besar sampai 100 saluran. Ya. Lantas dia juga terpasang TCXO. Nah, TCXO ini bagian dari paket standar yang ada di dalam radio. TCXO ini adalah oskilator lokal untuk DDS dan PLL, resolusinya tinggi dan berakurasi tinggi juga. Oke, itu saja yang paling nyata masalah review dan spek ataupun fitur-fitur yang dihadirkan oleh radio FT991A. Sekarang kita masuk ke tes fungsi. Tes fungsi radio ini seperti awal kita bilang bahwa pertama HF dan 50 MHz. Karena di belakang dia itu ada dua konektor antena.
satu konektor mengandung 2 band. Satu konektor yang sebelah kiri adalah HF dan 6 meteran atau 50 MHz. Konektor sebelah kanan untuk VHF dan UHF. Oke. 100 watt minimal bisa 120. Tambahan untuk HF dan 50 MHz atau 6 meteran kali ini sudah open general coverage untuk TX dan RX. Ya, artinya terbuka secara lebar penuh untuk band HF dan 50 MHz, baik transmit maupun receive, memancar maupun menerima siaran atau sinyal. Oke ya. Untuk HF dari 1 MHz sampai 30 MHz untuk HF. Untuk 50 mega atau 6 meteran biasanya dari 50 MHz sampai 54 atau 56 MHz. Oke. Sebelum kita pindah ke VHF dan UHF, kita coba aja langsung kita tes di sini menggunakan anten wattmeter. Sekaligus kita tes ya. Ini wattmeter, oke. Untuk HF kita coba. Suara saya 110 menggunakan mode LSB di band 7. Oke, modenya dulu kita ganti FM 110. Mode kita ganti lagi apa? RTTY 110. Mode apa lagi? CW bisa nggak ya? Bisa. 110 ya. Apa lagi? Hampir semuanya sudah oke ya. Kembali ke mode LSB. Ini di 7, 110 watt. Oke. Begitu juga semua band ya. Ini band kita tekan, ini band 18 FM. Wah, gede banget. Di 18 mode FM 130. Mode FM. Coba RTTY berapa? Sama 130. CW 130. Coba LSB. Luar biasa. 130 watt di 1.8 MHz. Dan yang lain 3,5 coba 120 ya, FM 120. Band berikutnya 7 tadi sudah 10 120 watt. Band lain 14 110 mode CW USB 110. Band 18 FM 120. 21 FM 110. 24 110. 28 120. Itu semua band amatir 9 band. Kita sekarang coba di luar band amatir di 27. Di 27 fast. Oke, 27 berapa? Biasanya 27 300 sekian ya. Oke. Ini LSB ganti mode USB 120, mode FM 120, RTTY USB 120. Di 27. Coba di 6. 7 kita coba di 6 di luar band amatir. Oke, ini di luar band amatir 110 FM 110 CW 110. Oke, satu band sudah kelar. Powernya 100 watt sampai 130 watt ya di bawah. Dan frekuensinya semua bisa, termasuk 11 meteran atau 27 MHz, bisa TX juga. Oke. Kita pindah ke band 50 MHz atau 6 meteran. Berapa watt? 100. Untuk mempercepatnya diputar ya. Pas. Oke, diputar mungkin sampai 54 ya. Oke. Ini dia 5399.
Nah ini dia 100 watt. Oke, TX dan RX. Selesai satu konektor antena di belakang sebelah kiri, 2 band. Oke, sekarang kita ke 2 meter atau VHF. VHF di 144 kita tes 65 watt. 144 65 watt ya. Kemudian band 430 FM 75 watt. Nah, kembali ke VHF. VHF-nya ini untuk TX transmit kondisi seperti ini. Kalau tadi kan kita sudah bilang bahwa HF dan 50-nya itu open general coverage permanen. Memang sudah open. Anda matikan radio, Anda buka lagi ya tetap dia terbuka untuk HF dan 50 MHz. Nah beda dengan ini. Untuk VHF 2 meterannya secara apa adanya dia memang RX-nya lebar sekali. Tapi TX-nya masih dari 144 sampai 146. Ya, 146. Anda lihat di sini. Nah ini dia, nah ini masih mau 70 watt ya di 146 70. Begitu Anda lebihin nggak mau. Ini posisi begini ya. Begitu juga band 430. Posisi apa adanya itu TX-nya hanya dari 430 sampai 440. Bagaimana caranya biar kita bisa main di luar band standar amatir band untuk VHF UHF? Oke. Ada caranya, tapi memang tidak kita anjurkan kecuali bagi mereka yang sudah berpengalaman. 144 contohnya. Tapi ini tidak permanen ya, tapi bisa dipakai selama Anda hidupkan. Ini Anda matikan dulu radionya, kemudian Anda tekan 3 tombol ini apa aja ya. Waktu itu AB fast. AB fast, coba ya. Nah ini dia. Tampilannya berubah. Ini namanya tampilan service menu. Nah, tolong jangan dirubah-rubah ini, karena ini setelan pabrik. Makanya tadi kita bilang tidak dianjurkan kecuali mereka yang sudah pengalaman. Nah, kalau sudah di sini, tadi kan kita 146 sekian nggak bisa, sekarang bisa. Tuh, 70 watt. Mau di berapa Anda? Bebas. Ya, bebas gitu kan. Fast ini. Bebas. Mau di bawah sekali boleh. Di bawah sekali boleh. Sorry, 146 tadi. 144 ya. Ini jangan dirubah-rubah kalau bisa. Saya lagi nyari untuk mempercepatnya, ini mana? Fast sudah. Lupa lagi cara mempercepat pindah bandnya itu. Oh bisa ditekan sini, tapi ya khawatir nanti berubah yang lain. Band satu di luar satu tadi di bawah 144 nggak bisa ya. Nah ini sekarang lihat di 143 sekian, nah ini akan tetap keluar tuh 60 watt. Terus sampai ke bawah ya, sampai nggak tahu berapa limitnya itu bisa transmit, tapi di mode service menu. Oke. Ini di berapa ya? Ada yang ingat caranya ini agar cepet ini untuk pindahnya selain muter ini speednya fast, mestinya ada nih cara di sini. Ini 141 tetap keluar ya 40 watt sampai ke bawah, sampai di bawah 140. Begitu juga yang 430. Tadi di bawah nggak bisa, sekarang di bawah 430 bisa. Nah, tapi modelnya begini. Ya, 4 berapa Anda mau? 420 boleh. 420 sekian, bahkan 420 terakhir. Nah, keluar ya, 75 hampir 80. Oke. Nah, nanti kita akan kasih keterangan dari berapa sampai berapa. RX-nya dari berapa yang berapa, mode begini bisa berapa. Nah, kelemahannya kalau yang mode service menu, kalau Anda matikan, ya, Anda hidupkan lagi, maka yang tadi nggak berlaku untuk VHF sama UHF. Nah ini nggak berlaku, ini nggak bisa sekarang tuh merah, nggak bisa, harus Anda tekan 3 tombol tadi, ini harus diamatir gitu ya. Saya kira clear ini urusan power dan band ya. Nanti secara ini kita tunjukkan atau kita kasih catatan
dari berapa ke berapa sehingga Anda tidak bingung. Paling tidak dengan video ini bisa mengingatkan Anda caranya. Namanya kita ini gampang lupa, banyak radio, banyak barang. Oh ini begini, ini begini. Oke. Sekarang selain itu dia juga untuk HF dilengkapi dengan tuner. Ya, band HF. Ini HF. Tunernya di sini, tune. Nah, ini oke. Anda tekan agak lama. Nah, ini dia jalan. Satu, tunernya jalan tuh. Ini tuh, jalan. Ya. Berhenti. Ya, kurang lebih 1 detik. Cepat dan akurat. Tuner jalan oke, bagus. Ya, yang lainnya kebanyakan nanti adanya di menu list. Nah, ini dia. Ini NAR white, noise blanker off atau on, ABC auto. Anda tinggal tekan aja fast, middle, slow, auto. NB on gitu ya. Kemudian alternator berikan ini AM 2 boleh. Ya, setelah itu di sini apalagi notesnya kita on kan boleh. 1500 Hz. Kontur mau lah di sini. Ini konturnya mana ya? Konturnya di sini kontur nih ya. Multi biasanya. Kontur mana tadi? Kontur. Nah, ini. Ya, ini dia tuh jalan tuh. Tuh jalan tuh ya konturnya. Wow, 1000. DNR kita on kan. Nah, langsung ke sini on DNF kita on kan. Shift width oke. Yang lain apa lagi? Mox kita coba Mox. Mox dan on off ya. Mox on off. Fox bagus semua. Monitor kita coba. Monitor on monitor 51 suaranya. Tes 1 2 3. Tes audio Yaesu FT991A di menu monitor level 50. Terima kasih. Monitor kita off kan. Apalagi ini mic equalizer, oke. Prosesor kita on kan boleh 50 aja levelnya. Apalagi di sini break in untuk CW masih di off kan. Terus ini ada meternya kita menggunakan di sini untuk power. Kalau Anda tekan macam-macam, ada ALC, ada SWR, ada kompresor, ada IDD, VDD, kembali ke PO. RF power di sini ya 100. Kalau ini multinya Anda pakai ya. Nah, ini mengecilkan. RF power ya. Nah, ini berapa? Kelihatan sini 88 watt, mengecil tuh diginiin. Ya tuh. Kalau Anda full 100 watt full. Mic gain-nya mau berapa? 45, 50 yang sedang. Oke, channel dial. Ada lagi home, square, MCH, group, dash, del, delete gitu ya. Scan, square off, mute. Channel 1 sampai memori, swap, banyak banget nih. Oh, ini yang tadi kembali. Oke. Ini meter segala macam. Ini multi ya, multi knob berfungsi. Ini paling banyak nih di menu list. Kalau ini menu setup ya untuk setting, ini kita anjurkan yang ngerti aja, karena nanti dia akan merubah gitu. Nah ini terus banyak sekali. Display color, Anda mau blue atau tidak, Anda select. Nah ini green, orange, ini green, orange, purple, ungu, silahkan. Mau apa, red, sky blue, banyak. Ya, oke, kita suka di blue. Sudah, enter. Apalagi home function, dimmer banyak sekali. Ya, kurang lebih ada 60 menu yang ada di menu setup ini, termasuk masalah tadi scope dan waterfall. Di situ Anda mau warna apa, mau bagaimana di sini. Ini kalau untuk pemula tidak kita sarankan karena khawatirnya nanti kebingungan untuk settingan standar. Ya, itu teman-teman. Kita lagi mencoba mencari siaran, belum dapat ya. Nanti mungkin sebentar lagi biar kita pisahkan saja video RX dengan video review dan tes fungsi.
ya, karena mungkin panjang cukup. Ini apalagi yang perlu diterangkan di sini, recall store ya, store untuk ini cepat ya. Semua tombol yang ada di sekitar dial menu ini fungsinya bergerak cepat untuk jalur pintas. Ini menyimpan memori secara cepat. Umpamanya di 7070 Anda tekan agak lama. Nah, itu duduk store, dia menyimpan. Nah, Anda boleh panggil nanti recall. Nah, ini dia QMB, Quick Memory Banking ya. Ini di 707 MIG. Ya. Anda kembali ke VFO A dan B bisa. Ini A, B, VFO ini, memori ini. Memori 01. Ya, VFO. Begitu juga yang lainnya tinggal Anda tekan store. Ini Tune, CS. Nah, CS yang tadi cepat untuk ke menu setup. Ya, ini kelar, VM, split juga jalan tuh. Splitnya lari ke sini, dari A ke B lari ke sini. Lock juga fungsi sempurna. Semuanya oke. Ya, saya mudah-mudahan masih ada yang on air ini pengen dengar suaranya sepintas. Nah, ini dia suara RF gain. Oke. Apa yang belum kita ini 80 100 biasanya 105 kosong LSB ya 10 90. Ini RF gain kita sudah buka, apalagi ya, sebentar, mode LSB sudah, listnya, noise ini coba off, AGC sudah, susah dapat siarannya nam. Udah benar belum? B ke berapa? Kedua benar ya. Bentar ya, kita keluar dari menu. Oke, mic ya. Nah, ini suaranya soalnya. Nah, ini makanya ini ada kakinya di sini. Untuk mendengar, karena speakernya di bawah ya. Nah, oke, 77. Nah, ini dia. Matiin.
Ini jam menunjukkan masih jam 3 ya. Coba kita cari yang lain. Makanya saya apa bahwa tidak berbiasa begitu aja itu ya yang layarnya itu kayak iPhone IPTV, iPhone IPTV bagus itu kadang-kadang blur itu tampilannya bagus ganti seperti iPhone ya rata-rata seperti ini kalau ini kan Apple tempat apa tulisannya ya ya ini berapa naik berapa apa di samping kawan-kawan lebih sudah ada mereka lebih sering untuk persiapan seluruh Nusantara ya itu berapa kira-kira 85 direnovasi ganti. Oke, sudah ya, cukup di 7.055 nasional. Terdengar bagus, propagasi masih belum sempurna banget karena tengah siang hari. Oke, itu saja teman-teman, kita bungkus. Inilah radio favorit, radio mobile portable dan juga base station dari Yaesu FT991 Alpha multiband HF, VF dan UHF dengan power 100 watt, 100 watt, 70 watt dan frekuensi terbuka lebar untuk HF dan 50 MHz dengan banyak kelebihan dan fiturnya. Kita persembahkan untuk Anda, semoga bermanfaat. Terima kasih.